Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih bisa belajar bersama dalam mata kuliah metode pemisahan bahan alam. Baik, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, ada Alfat Ansarullah, Erlinda Amalia, Kanisa Nurul Fitriani Sidik, saya sendiri Nevida Mayanti, dan Raden Indah Rofiah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai proses pasca ekstraksi peningkatan karakteristik fungsional ekstrak. Adapun konten yang akan kita bahas di sini, yang pertama ada pengantar, yang kedua teknik pemrosesan pasca ekstraksi. Nah, untuk pengantarnya sendiri akan dijelaskan oleh saya. Nah, seringkali produk hasil ekstraksi tidak dapat langsung digunakan dalam aplikasi praktis. Mengapa demikian? Karena produk tersebut mungkin masih mengandung zat pengotor atau senyawa yang tidak diinginkan sehingga harus dihilangkan. Nah, misalkan dalam ekstraksi kita tentunya menggunakan sebuah pelarut, tetapi apabila hasil akhirnya atau ekstrak yang dihasilkan itu masih mengandung pelarut, maka pelarut tersebut yang dianggap sebagai zat pengotor. Artinya ekstrak tersebut memang harus murni dan bebas dari pengotor. Nah, selain itu, sifat fisik produk seperti ukuran partikel, struktur kristal, dan lain-lain juga dapat menentukan aktivitas biologis dan kemungkinan aplikasi praktis dari bahan tersebut. Di mana, misalkan, untuk beberapa struktur atau senyawa itu lebih efektif gitu dalam bentuk yang lebih kecil. Nah, ekstrak alami juga biasanya rentan terhadap proses degradasi ataupun penguraian struktur kimia, sehingga mengurangi nilai dari struktur tersebut dan harus diformulasikan dengan senyawa pelindung. Hasil formulasi tersebut tentunya dapat memperluas fungsionalitas ekstrak, memungkinkan penggunaan aplikasi farmasi, kosmetik, atau makanan dengan tujuan yang berbeda. Dengan tujuan tersebut, maka teknik pemrosesan pasca ekstraksi juga perlu dilakukan. Nah, bahasan yang kedua mengenai teknik pemrosesan pasca ekstraksi. Yang pertama, pemurnian ekstrak dan eliminasi pelarut. Pelarut yang tersisa dalam ekstrak yang sudah dijelaskan sebelumnya biasanya ada dalam obat-obatan dan produk makanan sebagai hasil dari teknik ekstraksi yang diterapkan dalam proses produksi. Nah, pelarut ini ketika ekstraksinya masih mengandung pelarut, itu berarti masih mengandung pengotor. Nah, maka si pelarut tadi ketika ketika ekstraknya masih mengandung pelarut, kemudian terkonsumsi oleh tubuh, maka pelarut organik tersebut dapat terakumulasi dalam sel-sel tubuh manusia yang kaya akan lemak dan lemak, termasuk sistem saraf, otak, sumsum tulang, hati, dan lemak tubuh, sehingga dapat menyebabkan berbagai efek merugikan bagi kesehatan. Nah, dengan demikian, pelarut residu telah dibagi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi 3 tingkat sesuai dengan potensi resikonya. Yang pertama, untuk kelas 1, yaitu pelarut yang harus dihindari karena bersifat karsinogen. Nah, contohnya di sini ada benzena 1,2 dikloroetana dan 1,1 dikloroetana. Kemudian kelas yang kedua yaitu pelarut yang harus dibatasi karena pelarut-pelarut ini menjadi agen penyebab toksisitas. Nah, pelarut tersebut diantaranya adalah heksana, piridin, dan juga metanol. Kemudian yang kelas ketiga, pelarut dengan potensi toksik rendah. Artinya tidak diperlukan batasan paparan berdasarkan kesehatan. Nah, dalam hal ini meskipun tidak adanya batasan, tapi tetap saja dalam penggunaannya harus disesuaikan lagi, artinya tidak berlebihan. Nah, batas konsentrasi untuk pelarut kelas 1 berkisar antara 2 ppm hingga 1.500 ppm. Pelarut kelas 2 batasnya berkisar antara 50 ppm hingga 3.000 ppm, dan konsentrasi di bawah 5.000 ppm dianggap dapat diterima untuk pelarut di kelas 3. Nah, ada beberapa cara untuk mengeliminasi atau mengurangi pelarut dalam hal prinsip dan beberapa aplikasinya. Yang pertama, penguapan pelarut, di mana
Pemisahan zat padat dari pelarut yang mudah menguap dengan cara penguapan biasa disebut dengan penguapan. Nah, teknik ini memerlukan perubahan komponen pelarut dari fase cair ke fase uap. Oleh karena itu, penurunan tekanan dan atau kenaikan suhu dapat digunakan untuk mencapai efek ini. Nah, alatnya misalkan ada vakum yang dapat menurunkan evaporator yang dapat menurunkan tekanan. Kemudian ada oven yang dapat menaikkan suhu. Nah, yang lebih canggihnya itu misalnya pengeringan yang memakai gelombang mikro yang didasarkan pada penerapan energi elektromagnetik. Ada juga frekuensi yang memakai frekuensi gelombang mikro, di mana dia memberikan penguapan pelarut yang lebih cepat dan juga lebih homogen. Nah, untuk contoh aplikasinya, ada aplikasi penguapan yang umum ditemukan dalam produksi partikel akhir dari beberapa produk bernilai tambah tinggi seperti vitamin dan juga di bidang farmasi. Selanjutnya, yang kedua ada pengeringan beku. Nah, pengeringan beku ini memerlukan langkah pertama, di mana suhu bahan atau zat larut dan pelarut diturunkan sampai dibekukan. Ini bisa dilihat dalam rangkaian alatnya, di mana masih ada oven dan juga vakum, yang tadi di teknik cara yang pertama gitu ya. Nah, kemudian diikuti dengan langkah sublimasi yang dilakukan melalui vakum yang sangat tinggi yang kadang-kadang disertai dengan pemanasan. Selama proses ini, struktur produk berubah sebagai efek perancah yang terbentuk sebagai pembekuan bahan. Akibatnya diperoleh struktur kaku yang berfungsi sebagai pelindung terhadap kemungkinan kerusakan pada produk aslinya. Nah, aplikasi dari pengeringan beku ini secara luas dipakai untuk zat-zat yang bersifat termolabil. Ini merupakan bagian dari proses ekstraksi dari beberapa produk, misalnya produk yang bersifat dia memiliki sifat antioksidan dan lain-lain, atau juga bisa dalam makanan. Selanjutnya ada reverse osmosis. Nah, atau osmosis balik. Selama osmosis balik, aliran bersih pelarut terjadi dari larutan pekat ke larutan yang lebih encer melalui membran semi-permeable. Nah, bisa dilihat di sini di rangkaian alatnya di sebelah kanan, di mana tekanan diterapkan pada sisi larutan pekat untuk melebihi tekanan osmotiknya. Nah, ketika tekanannya sudah melebihi tekanan osmotik, maka dapat mengakibatkan transfer pelarut melalui membran yang terjadi dari larutan pekat ke sisi larutan yang lebih encer. Proses ini tidak memerlukan perubahan fase dan dapat beroperasi pada suhu ruangan. Kemudian mekanisme pemisahan dalam membran didasarkan pada ukuran, bentuk, muatan, dan interaksi senyawa dengan membran. Adapun membran yang biasa digunakan dalam osmosis balik ini diantaranya adalah membran selulosa asetat asimetris dengan tebal 100 mm. Biasanya digunakan untuk zat larutnya itu lebih besar dari 3000 DA. Kemudian teknik ini banyak diterapkan dalam industri makanan seperti dalam proses penentuan konsentrasi jus, kemudian dalam industri farmasi, dan teknik ini juga dapat digunakan untuk memulihkan senyawa aktif selama pengolahan. Nah, kemudian yang kedua ada pengurangan ukuran partikel. Nah, tujuan dasar dari langkah ini adalah untuk mengurangi kebutuhan volume penyimpanan dan untuk memfasilitasi dosis produk, meningkatkan bioavailabilitasnya atau pecahan senyawa aktif yang secara efektif dapat diserap oleh tubuh manusia. Nah, jika bioavailabilitas atau daya serap ini dibatasi oleh kelarutan atau laju disolasi senyawa, misalnya dalam obat, dengan kelarutan dalam air yang sangat rendah, kemudian diberikan secara oral, maka pengendalian parameter partikel seperti ukuran partikel itu jelas sangat penting dilakukan. Nah, di mana pengurangan ukuran partikel ini dapat meningkatkan laju disolusi dari padat karena peningkatan rasio antara luas permukaan dan volume partikel.
Selain itu, kelarutan saturasi senyawa juga dapat meningkat ketika ukuran partikelnya berkurang di bawah ukuran kritis dari 1 sampai 2 mm. Nah, pada bagian ini tentunya akan disajikan ya prinsip dasar dari teknik produksi partikel utama atau pengurangan ukuran partikel. Nah, secara konvensional seperti kristalisasi atau pengeringan semprot biasanya menghasilkan partikel dalam kisaran dari 10 mm hingga 100 mm atau mikropartikel. Kemudian untuk produksi nanopartikel atau partikel yang lebih kecil di bawah 1 mm dalam bidang farmasi, ini ada dua pendekatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan ya, yaitu metode bottom up dan top down. Pendekatan top down ini secara mekanis mengurangi ukuran partikel serbuk mikrometri yang diperoleh dengan metode konvensional ke kisaran nanometrik. Adapun dalam pendekatan bottom up, produk diperoleh langsung dalam ukuran nanometrik dari produk setelah penghilangan pelarut dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai metode-metode tadi akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfat Ansarullah akan melanjutkan materi dari sebelumnya mengenai pasca ekstraksi. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang prinsip dasar teknik produksi partikel utama. Nah, prinsip dasar teknik produksi partikel utama ini ada menggunakan dua tahap, yaitu metode top down dan ada metode bottom up. Nah, metode top down ini terdiri dari dua, yaitu penggilingan mutiara dan homogenisasi tingkat tekanan tinggi. Yang pertama, yang penggilingan, balmil sudah benar-benar digunakan pada paruh pertama abad ke-20 untuk mereduksi ukuran partikel, mereduksi ukuran partikel sehingga penggilingan merupakan salah satu teknik pengurangan ukuran partikel utama yang dikembangkan ke tahap komersial. Nah, baik, bisa dilihat di gambar, yang mana penggilingan balmil ini nantinya dilihat ada bulatan-bulatan ini, ada bola seperti bulatan gitu. Nanti ini dimasukkan partikelnya, dan ini ada motor penggeraknya untuk nantinya ini otomatis. Nah, partikel yang ingin dikurangi ukurannya itu dimasukkan ke dalam sini, ke dalam sini. Mohon maaf, di sebelah sini. Nanti dimasukkan. Nah, sehingga nantinya di dalam tabung ini, bola-bola tabung ini ada yang namanya bola, adanya yang namanya bola mutiara. Sehingga, nah, kenapa disebut bola mutiara ini? Nantinya ada bola-bola mutiara dan nantinya ada reaksi tumbukan, gitu ya. Nah, partikel dimasukkan ke sini, dimasukkan, terus juga setelah dimasukkan nantinya oleh motor ini digerakkan sehingga berputar. Nah, sehingga partikel dan bola-bola mutiara ini bertumbukan. Nah, nantinya si partikel itu malah bertumbukan sehingga menjadi kecil ukurannya, sehingga nantinya di bawah gitu ya. Nanti ke bawah dapat masuk ke lubang-lubang yang ukuran partikel itu, sehingga partikel yang diinginkan dapat bisa diambil. Nah, itu untuk penggilingan mutiara. Terus selanjutnya ada homogenisasi tekanan tinggi. Homogenisasi tekanan tinggi adalah metode top down yang dilakukan dengan partikel dalam suspensi dalam cairan. Dan ini merupakan alternatif untuk penggilingan bola yang mengurangi secara signifikan kontaminasi partikel melalui erosi. Nah, kekurangan dari penggilingan mutiara ini yaitu dengan mengurangi secara signifikan kontaminasi partikel melalui erosi. Nah, karena ditumbuhkan melalui bola mutiara, dikhawatirkan bola-bola mutiara itu terkontaminasi dengan partikel yang akan diambil gitu ya, ataupun sertisi yang mau diambil. Jadi tercampur kandungan-kandungan bola mutiara menjadi pada partikelnya, sehingga ini menjadi persoalan juga karena tidak mendapatkan sampel yang bersih juga. Nah, homogenisasi tekanan
tekanan tinggi itu adalah yang dilakukan dengan partikel suspensi dalam cairan. Nah, ini gambar daripada homogenisasi tekanan tingkat tinggi, itu alatnya bernama homogenizer gitu ya. Nah, ini dimasukkan larutan ya, partikel dalam suspend dalam cairan. Nah, ini nantinya ada kecepatan untuk setir gitu ya, ataupun memutar, sehingga nantinya akan mendapatkan partikel ataupun zat yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada dua prinsip homogenisasi ya. Di antaranya ada mikrofluidisasi ya, didasarkan pada tumbukan partikel ke partikel karena perubahan aliran atau karena tumbukan subarus. Nah, ini ada yang namanya gambar untuk mikrofluidisasi ya, seperti yang tadi. Nah, ini refrigeration system open vacuum. Nah, ini dimasukkan cairannya ini mendapatkan tekanan gitu ya, mendapatkan tekanan sehingga partikel-partikel tumbukan karena perubahan aliran arus itu ya, sehingga yang nantinya mendapatkan ya partikel-partikel yang tidak diinginkan ini hilang gitu ya, sehingga nantinya mendapatkan partikel yang diinginkan. Terus ada yang kedua, ada homogenizer celah piston. Komunikasi partikel dicapai dengan kapitasi ya, pelarut dan dengan tumbukan antara partikel dan dengan dinding homogenizer karena aliran tumbukan. Untuk ini suspensi padat digerakkan pada kecepatan tinggi homogenizer untuk pompa bertekanan tinggi. Nah, ini dimasukkan partikel ya, sehingga mendapatkan tekanan dan melalui dinding dan yang tipis, sehingga bisa dilihat partikel yang besar nanti akan tekanannya masuk sehingga mendapatkan partikel-partikel yang lebih kecil lagi. Nah, yang kedua ada metode bottom up. Nah, metode bottom up ini ada 3 ya. Yang pertama, kristalisasi dari solusi. Nah, kristalisasi adalah teknik yang relevan secara industri untuk produksi mikropartikel-partikel yang kecil melalui supersaturasi larutan. Nah, ada 3 metode utama untuk mencapai supersaturasi dan kristalisasi adalah yang pertama, nah, eliminasi pelarut-pelarut dengan penguapan. Jadi dieliminasi pelarutnya dengan cara penguapan, dihilangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Terus yang kedua, pengurangan kelarutan zat larut dengan pendinginan terkontrol dari solusi, dan penambahan cairan anti pelarut atau las ke dalam larutan. Selanjutnya ada pengeringan semprot. Nah, pengeringan semprot ini teknik yang tersebar luas di industri untuk menghasilkan partikel mikrometrik ya dari larutan cair bahan aktif dengan penguatan pelarut. Campuran pelarut dan zat larut diatomisasi menjadi tetesan baik melalui nosel menggunakan gas terkompresi untuk mengatomisasi umpan cair, nosel duaploide atau rotasi alat penyemprot menggunakan roda yang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, baik. Di sini ada gambar ya, diagram alir sistem pengeringan semprot. Nah, ini inlet air dimasukkan ke sini ya, larutan dimasukkan ke dalam kompresor, larutan ini dimasukkan ke kompresor berupa cairan, lalu dipirtas sehingga ini dipanaskan. Nah, dipanaskan ini nantinya diuapkan sehingga seperti tadi di sini menjadi tetesan baik melalui nosel menggunakan gas terkompresi. Nah, ini dipanaskan, lalu tetesan-tetesan ini masuk ke sini ya. Nah, lalu setelah tetesan-tetesan ini, lalu setelah masuk ya dikeringkan ya. Setelah dikeringkan kembali lagi ke sini untuk dijadikan gas ya. Setelah dikeringkan ya di sini ada tetesan cairan ini masuk, terus dikeringkan, lalu nantinya menjadi uap, outlet gas yang keluarnya menjadi zat ataupun partikel yang diinginkan ya, lebih kecil lagi. Seperti itu untuk metode pengeringan semprot ya. Jadi setelah dipanaskan, diuapkan, lalu dikeringkan kembali, lalu menjadi uap ya. Terus yang terakhir ada proses pengeringan dengan atomisasi yang ditingkatkan. Nah, metode tersebut atomisasi ataupun disebut flash boiling, teknik dari
melarutkan gas dalam larutan untuk diatomisasi pada tekanan tinggi, biasanya lebih dari 10 MPa. Nah, solusi ini kemudian ditekan, hal ini menyebabkan pelepasan gas terlalu secara tiba-tiba sebagai gelombang kecil yang berkontribusi untuk meningkatkan atomisasi larutan. Nah, di sini proses profil in the hole gitu ya. Nah, masuk ke sini gitu ya, larutan di sini. Nah, nantinya ditekan. Nah, oleh sini ditekan, lalu karena tekanan yang sangat tinggi ya, di sini juga solusi ini kemudian ditekan, hal ini menyebabkan pelepasan gas terlalu secara diam-diam sebagai gelombang kecil. Nah, jadi yang ini ya, yang bulat ini, yang needle ini dimasukkan ataupun ditekan sehingga yang di sini akan keluar ya, akan keluar gas terlalu sebagai gelembung-gelembung kecil. Nah, itu untuk teknik yang mengurangi partikel gitu ya, ataupun mengurangi partikel nantinya ke arah yang lebih kecil. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator dan lanjut kepada materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai proses mikronisasi dengan fluida superkritis. Pada mekanisme proses presipitasi dan kristalisasi oleh fluida superkritis, khususnya karbon dioksida superkritis atau SCCO2, pada dasarnya sama seperti pada proses konvensional, yaitu reduksi daya pelarut dari pelarut dengan perubahan kondisi operasi, ya, atau pada perubahan tekanan dan suhu. Akan tetapi bukan hanya suhu seperti pada kristalisasi pendinginan konvensional, karena kekuatan pelarut SCCO2 terkait dengan densitasnya, ataupun dengan penambahan anti pelarut atau SCCO2, atau dengan penguapan ataupun dengan ekstraksi pelarut. Namun demikian perlu digarisbawahi bahwa dalam proses superkritis nilai supersaturasi secara umum lebih tinggi dan dapat dicapai dengan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan kristalisasi konvensional atau penambahan LAS. Karena sifat transportasi yang menguntungkan dari cairan superkritis, oleh karena itu ukuran partikel dapat dikurangi menjadi skala submikrometer. Keuntungan lain yang terkenal dari cairan superkritis ini untuk presipitasi partikel adalah pada pengurangan penggunaan pelarut organik yang benar-benar dihindari dalam beberapa proses dan kondisi operasi ringan, serta proses pasca pengolahan yang diperoleh langsung dihindari dalam proses kristalisasi dan pengeringan, pembentukan dan penyaringan. Selain itu, fluida superkritis ini menarik karena kemungkinan untuk menggabungkannya dengan mudah ke dalam proses ekstraksi menggunakan teknologi fluida superkritis. Adapun kerugian utama dari proses ini adalah kelarutan yang rendah dari sebagian besar senyawa organik dalam SCCO2 yang sering membuat mustahil untuk menyiapkan larutan senyawa yang diinginkan dalam SCCO2. Selain itu, kerugiannya itu pada kesulitan scale up dan biaya energi yang terkait dengan kompresi CO2 untuk resirkulasinya dalam proses. Selanjutnya yaitu proses RESS, terdiri dari depresurisasi cepat larutan superkritis karbon dioksida dari senyawa yang diinginkan melalui nozzle yang dipanaskan ke dalam ruang bertekanan rendah. Hal ini menyebabkan kejenuhan yang tinggi karena variasi drastis dari kelarutan banyak zat terlarut dalam CO2 dengan tekanan. Selain itu, peningkatan supersaturasi sangat cepat dan homogen karena ditransmisikan oleh gelombang reduksi tekanan yang bergerak dengan kecepatan suara. Dengan demikian, sejumlah besar nukleus substrat ini dapat diproduksi, memungkinkannya untuk membentuk partikel yang sangat kecil. Modifikasi yang berbeda dari proses RESS ini telah dikembangkan untuk mengatasi kelemahan utama seperti RESS-NS atau rest non-pelarut, di mana kopelarut digunakan untuk meningkatkan kelarutan zat pelarut dalam SCCO2 atau resas atau ekspansi cepat larutan superkritis ke dalam larutan berair, di mana larutan superkritis ini diperluas menjadi larutan surfaktan berair untuk menstabilkan partikel dan untuk berhasil digunakan pada
proses mengurangi ukuran partikel naproxen. Selanjutnya yaitu proses SAS atau anti pelarut superkritis ini, dan teknik yang terkait seperti presipitasi dari anti pelarut yang terkompresi. Ini mengeksploitasi kelarutan yang relatif rendah dari molekul padat organik dan senyawa farmasi di SCCO2 dibandingkan dengan kelarutan tinggi dari pelarut organik yang mudah menguap. Kemudian dilarutkan dalam pelarut organik konvensional untuk membentuk larutan. Setelah itu, larutan ini diberi tekanan dan dicampur dengan karbon dioksida. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan secara cepat dalam supersaturasi dengan pengendapan partikel berikutnya. Karena ekstraksi simultan pelarut ke cairan superkritis dan saturasi pelarut dengan SCCO2. Nah, biasanya hasil terbaik dapat diperoleh dalam kondisi di mana pelarut organik benar-benar larut dengan karbon dioksida pada suhu dan tekanan. Umumnya, siklus pengeringan dilakukan pada akhir pengendapan partikel untuk menghilangkan jejak pelarut yang tidak terekstraksi dengan pengendapan. Dengan melewatkan sejumlah SCCO2 setara dengan 2 atau 3 kali volume bejana pengendapan. Proses SAS ini telah terbukti berguna untuk menghasilkan polimorf murni dan stabil dengan mengontrol kinetika kristalisasi melalui manipulasi parameter proses. Selanjutnya yaitu proses PGSS. Dalam proses partikel dari larutan jenuh gas atau PSS, bahan yang akan dimikronisasi dijenuhkan dengan SCCO2 untuk menurunkan suhu leleh. Kemudian untuk meningkatkan parameter aliran yaitu pada menurunkan viskositas dan untuk memfasilitasi disintegrasi. Memfasilitasi disintegrasi larutan cair ini menjadi tetesan kecil setelah ekspansi melalui nozzle ke tekanan atmosfer. Seperti CO2 terlarut dilepaskan sebagai gelembung gas. Oleh karena itu, prasyarat teknik ini adalah memiliki senyawa aktif atau bahan pembawa dengan suhu leleh yang relatif rendah dengan afinitas tinggi dengan CO2 atau kelarutan CO2 yang tinggi dalam bahan yang dilebur. Kemudian, tetesan-tetesan yang dihasilkan oleh pemuaian larutan jenuh gas dengan cepat memadat karena efek Joule-Thomson yang menyertai depresurisasi CO2 yang cepat dan didinginkan hingga suhu kamar atau di bawahnya. Kemudian, teknik pengeringan PGSS ini terdiri dari pemompaan larutan untuk dikeringkan pada suhu sekitar ke dalam mixer statis, di mana karbon dioksida yang dikompresi dan dipanaskan sebelumnya ditambahkan. Adapun waktu tinggal dalam mixer statis adalah beberapa detik, sehingga menghindari penurunan suhu. Selain itu, campuran ini dengan cepat ditekan melalui nozzle ke menara semprot, di mana tetesan halus terbentuk. Ruangan ini dioperasikan pada tekanan sekitar pada suhu sedikit di atas kondisi ruangan. Selanjutnya yaitu materi perumusan. Sifat-sifat ekstrak alam aktif dapat ditingkatkan dengan formulasi dengan pembawa yang sesuai dan bahan koaktif. Ada banyak motivasi untuk formulasi zat tergantung pada bidang aplikasinya. Meskipun ini seringkali bermuara pada 3 tujuan utama, perlindungan senyawa aktif, peningkatan dosis bioavailabilitas dan fungsional produk. Sifat dasar yang dicari dengan formulasi tersebut adalah untuk meningkatkan ketersediaan hayati dan laju dosis senyawa aktif. Jika senyawa aktif diberikan secara oral, beberapa bahan pembawa dapat digunakan. Mereka dapat menunjukkan tingkat degradasi yang berbeda atau kepekaan selektif terhadap kondisi di saluran pencernaan, sehingga memungkinkan penyesuaian penyerapan senyawa aktif. Untuk pemberian obat secara
intravena dengan desain yang hati-hati, maka tidak mungkin untuk memodifikasi sifat farmakokinetikanya. Misalnya membuatnya lebih transparan untuk sistem kekebalan tubuh. Adapun formulasi yang inovatif juga dapat membuka kemungkinan baru dalam industri makanan. Misalnya, formulasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan pengawetan senyawa, rasa, dan aroma yang sangat terkait dengan kualitas produk seperti yang dirasakan oleh konsumen. Selain itu, formulasi juga dapat digunakan untuk membuka bidang aplikasi baru untuk senyawa alami seperti pewarna alami atau antioksidan. Misalnya, memungkinkan menstabilkan senyawa yang larut dalam air sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam makanan atau minuman yang berbeda. Formulasi inovatif juga memiliki aplikasi penting dalam kosmetik, misalnya dalam krim dengan sifat pengiriman transdermal yang lebih baik. Adapun pada berbagai jenis formulasi telah dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Sejauh formulasi kering yang bersangkutan, perbedaan biasanya dibuat antara mikrokapsul seperti pada gambar yang pertama, di mana cangkang bahan pembawa ini mengelilingi inti dari senyawa aktif, dan mikrokomposit pada gambar yang kedua ini, di mana bahan aktif tersebar di dalam bahan inti. Adapun beberapa contohnya adalah misel pada gambar yang ketiga yang dibentuk oleh perakitan sendiri dari bahan pembawa dengan sifat surfaktan yang membentuk rongga bagian dalam yang dapat merangkum senyawa aktif. Adapun pada gambar yang keempat yaitu liposom yang dibentuk oleh bahan pembawa seperti fosfolipid yang membentuk bilapisan dalam air, mirip dengan membran sel yang dapat merangkum bahan-bahan baik di dalam rongga berair dan di samping dua lapisan. Selain itu, ada banyak variasi dalam pembawa yang dapat digunakan tergantung pada aplikasi dan fungsi yang dimaksudkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode. Nah, untuk metode di sini ada 5 metode. Yang pertama itu ada penguapan pelarut, yang kedua itu ada pengeringan semprot, yang ketiga itu ada emulsi tekanan tinggi, yang keempat ada fluida superkritis, yang kelima yaitu ada ikhtisar. Nah, untuk yang pertama yaitu metode penguapan pelarut, di mana metode ini digunakan untuk menghasilkan mikrokapsul dan mikrokomposit senyawa farmasi, terutama ketika menggunakan asam poliaktat atau asam koglikolat poliaktat sebagai bahan pembawa. Nah, di sini untuk prosesnya yang pertama itu ada polimer larut dalam pelarut yang tidak bercampur dengan air dan senyawa aktif dilarutkan atau didispersikan ke dalam larutan ini. Kemudian yang kedua yaitu larutan tersebut diemulsi, membentuk emulsi dalam minyak, air dalam minyak, kemudian menggunakan surfaktan yang sesuai dengan teknik dispersi, yaitu teknik pengadukan, teknik homogenisasi, teknik ultrasound, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga itu pelarut organik itu diuapkan sehingga akan mengarah kepada pembentukan bola polimer yang syarat dengan senyawa aktif. Nah, dengan demikian meskipun di sini konsepnya itu sederhana, di mana pemilihan parameter prosesnya ini akan dicermati, yaitu harus diterapkan untuk mengontrol sifat produk. Nah, di sini ada beberapa sifat produk untuk dikontrol ya. Yang pertama yaitu ukuran partikel, yang kedua yaitu porositas, yang ketiga yaitu efisien pemuatan. Nah, di mana untuk satu pertama itu parameter proses utamanya itu mengontrol ukuran tetesan dalam template emulsinya. Kemudian variasi dalam parameter ini prosesnya mengarah pada penurunan ukuran tetesan dalam emulsi yang menghasilkan mikrosfer yang lebih kecil dengan ukuran partikel tipikal dalam kisaran 1 sampai 100 mikrometer ya. Nah, kenapa? Karena hal ini di mana mencakup optimalisasi konsentrasi surfaktan, terus peningkatan kecepatan pengadukan dalam emulsifikasi, dan metode emulsifikasi ini lebih efisien. Terus penurunan
viskositas fase organik dengan pengurangan konsentrasi polimer. Nah, ini untuk metode pertama, di mana juga ada tantangan khusus yang diajukan oleh perumusan senyawa aktif yang larut dalam air seperti protein. Emulsi minyak dalam air tunggal akan dipartisi lebih disukai ke dalam fase yang berair. Karena itu, di mana di luar mikrokapsul. Nah, sistem tersebut juga diformulasikan menggunakan air dan minyak yang ganda-ganda, di mana air emulsi, di mana senyawa aktif larut dalam fase air dan polimer dalam fase organik dari emulsi. Gitu. Nah, ini untuk teknik yang pertama. Selanjutnya, teknik pengeringan semprot. Nah, di mana untuk teknik pengeringan semprot ini merupakan salah satu proses komersial yang paling banyak digunakan untuk formulasi dan khususnya itu untuk enkapsul senyawa, rasa, dan aroma untuk industri makanan. Nah, di sini sebagai metode penguapan pelarut, di mana itu emulsi dapat dimasukkan ke dalam proses alih-alih larutan cair homogen untuk menyediakan cetakan awal untuk produk akhir. Kemudian tergantung juga pada kinetik relatif pengendapan bahan aktif dan pembawa, morfologi yang berbeda dapat diperoleh mulai dari mikrokomposit, ketika kinetiknya itu mirip dengan mikrokapsul, ketika pembekuan pembawa lambat. Kemudian harus dicatat juga bahwa selama pengeringan ini, inti partikel biasanya mencapai suhu yang jauh lebih rendah daripada cangkangnya. Nah, kemudian faktor positif untuk enkapsul ekstrak termolabil, ini juga merupakan faktornya. Kemudian ada juga beberapa kerugian, di mana kemungkinan hilangnya volatil sama proses, kemudian cenderung untuk mendapatkan fraksi yang kemungkinan hilangnya atau signifikan dari senyawa aktif di permukaan partikel alih di dalamnya, kemudian akan mengalami proses degradasi yang cepat dan akan berkontribusi pada hilangnya sifat dan rasa. Nah, ini untuk teknik pengeringan semprot. Gitu. Kemudian yaitu teknik emulsi tekanan tinggi. Nah, di mana untuk teknik emulsi tekanan tinggi ini merupakan teknik untuk mempercepat kinetik proses pencampuran dan perpindahan panas mendekati kinetik proses pembentukan partikel. Nah, ini merupakan gambar di mana diagram alir proses emulsi bertekanan tinggi. Nah, di sini pada diagram ini disajikan bahwa proses emulsi bertekanan tinggi ini proses yang beroperasi dengan pelarut organik pada suhu tinggi. Nah, ini untuk meningkatkan kelarutan senyawa aktif ke dalam pelarut organik dan membuat proses ini cocok untuk senyawa aktif dan kelarutan yang terendah. Nah, di mana untuk menggantikan pelarut organik dengan yang lain mungkin akan memiliki sifat yang lebih diinginkan. Nah, kemudian tekanan sedang, di mana diterapkan juga untuk menjaga pelarut dalam keadaan cair. Karena banyak juga senyawa aktif yang bersifat termolabil, di sini pemanasan larutan organik dicapai dengan kontak cair, kontak langsung ya, antara suspensi partikel pelarut organik yang dipanaskan sebelumnya dalam air dingin, pelarut organik dalam pelarut organik yang dingin. Nah, setelah itu larutan organik ini dipanaskan, dicampurkan dengan sepertiga aliran dingin yang mengandung surfaktan dan bahan pembawa, serta kemungkinan aditif lain. Kemudian dengan menggunakan pur yang sesuai, emulsi minyak dalam air bentuk rangkai ini. Nah, di mana yang pertama itu menyediakan cetakan untuk pembentukan partikel. Kemudian emulsi didinginkan, kemudian mengurangi paparan produk pada suhu tinggi dan kemungkinan degradasi senyawa aktif. Nah, akhirnya senyawa atau partikel aktif ini dibentuk dalam langkah ini dengan efek termal atau pengurangan drastis kelarutan dengan pengurangan suhu dari metode penguapan pelarut, sehingga akan memberikan intensifikasi proses pembentukan partikel yang disebut di atas tadi. Nah, untuk suspensi partikel senyawa aktif dalam media ini harus diproses lebih lanjut untuk menghilangkan pelarut organiknya dan secara opsional air sehingga mengendapkan surfaktan dan bahan senyawa aktif terbentuk selama langkah pemrosesan.
penguapan pelarut terakhir sebelum metode penguapan pelarut normal. Nah, karena peningkatan drastis kelarutan yang dapat dicapai dengan peningkatan suhu atau bisa beberapa kali tingkatnya ya. Nah, kemudian di sini proses emulsi bertekanan tinggi juga itu akan dikembangkan formulasi B-karoten dan karotenoid lainnya yang digunakan itu di industri untuk aplikasi yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya, nah, gambar ini merupakan diagram skema peralatan dari impregnasi superkritis. Nah, di mana di sini teknik impregnasi superkritis di mana terdiri dari memasukkan karbon dioksida superkritis, bahan pembawa dan senyawa aktif ke dalam kontak. Nah, di mana proses ini biasanya dilakukan secara batch ya, di mana bejana yang diaduk. Nah, peralatan untuk ekstraksi superkritis dapat digunakan untuk tujuan ini. Nah, itu teknik ini diambil keuntungannya dari interaksi khusus antara cairan superkritis, khususnya tadi ya karbon dioksida dan banyak polimernya. Nah, di mana di sini CO2 superkritis dapat membengkak dan membuat polimer menjadi plastis, sehingga akan meningkatkan difusi senyawa aktif ke dalam matriks. Nah, di mana proses impregnasi dikendalikan oleh keseimbangan interaksi antar polimer CO2 dan senyawa aktif. Nah, ini tergantung kepada keseimbangannya, di mana ketika senyawa aktif itu hanya dapat disimpan secara fisik dalam polimer dengan pembentukan partikel selama depresuriasi cairan superkritis atau dapat diadsorpsi melekat pada polimer. Nah, jika koefisien partisi ini cukup menguntungkan, mekanisme partisi memiliki potensial yang cukup besar karena kemungkinan akan memodifikasi koefisien partisi dengan memfungsikan bahan pembawa atau dengan menggunakan bentuk senyawa aktif yang sesuai ya. Nah, di sini keuntungan potensial lain dari teknik ini yaitu partikel bahan pembawa yang dibentuk sebelumnya dapat digunakan. Kemudian karena pembentuk partikel dapat atau bahan pembawa dan langkah impregnasi dilakukan secara independen, ada lebih banyak kemungkinan untuk mengontrol morfologi akhir dari pada proses di mana kedua langkah dilakukan secara simultan ya. Kemudian di sini ada teknik. Nah, kemudian di sini ada teknik anti pelarut superkritis mempertahankan keunggulan yang telah dibahas sebelumnya tentang fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi yang cukup besar untuk berbagai bahan aktif dan pembawa. Meskipun masih juga bergantung kepada penggunaan sejumlah pelarut organik ya. Nah, kemudian di sini ekstraksi superkritis emulsi atau SEE ya dapat dianggap sebagai perpanjangan dari precipitasi SAS di mana emulsi atau biasanya minyak dalam air ya itu diproses dari pada larutan homogen. Nah, seperti dalam teknik berbasis emulsi sebelumnya itu akan disajikan emulsi menyediakan template untuk pembentukan partikel. Memang sih setiap tetesan itu pelarut organik dari pelarut emulsi berperilaku sebagai presipitator SAS miniatur ya. Nah, di sini ditunjukkan ada gambar ya, di mana ini gambar pengendapan partikel B-karoten selama percobaan pada tekanan 5 MPa dan suhu 351 Celcius. Nah, yang B ini kondisi awalnya, yang B ini yang A tadi kondisi awalnya, kemudian B itu awal pembentukan partikelnya, kemudian ini yang C dan D itu aglomerisasi partikel. Kemudian yang terakhir ini kondisi akhir setelah pelepasan tetesan dari permukaan sel. Nah, di mana di sini proses berkembang tetesan ini jenuh dengan karbon dioksida yang mengarah pada pengendapan senyawa aktif dengan efek anti pelarut. Nah, setelah itu pelarut organik itu diekstraksi dan dari tetesan ke fase superkritis. Nah, ini harus diperhatikan juga bahwa langkah ekstraksi akhir ini juga dapat berlangsung lambat juga. Nah, terutama jika pelarut si organiknya itu dapat bercampur sebagai dengan air, misalnya itu etil asetat ya. Kemudian suspensi partikel dalam air kemudian diperoleh yang harus diperoleh selanjutnya untuk menghilangkan air dan mengendap
memastikan bahwa pembawa di atas partikel senyawa aktif yang telah dibentuk itu sebelumnya. Nah, maka dari itu teknik PGSS ini secara khusus itu cocok untuk enkapsulasi ekstrak alami dalam polimer titik leleh rendah. Nah, tadi contohnya itu bisa enkapsulasi minyak atsiri dalam PEGE ya. Kemudian pengeringan PGSS juga dapat digunakan dalam mengkapsulasi senyawa aktif seperti dalam kasus sebelumnya yaitu pemrosesan emulsi OW ya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada ikhtisar. Nah, di mana ikhtisar ini bisa dilihat dalam sajian tabel ada beberapa karakteristik utama dari berbagai teknik yang dibahas untuk pengurangan ukuran partikel dan formulasi bahan aktif. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu mengenai studi kasus formulasi beta karoten sebagai pewarna alami. Nah, sebagian besar pasar makanan menggunakan zat aditif alami yang memberikan produk akhir dengan nilai tambah yang sehat. Nah, telah disarankan bahwa karotenoid dapat bermanfaat bagi gangguan penyakit seperti kardiovaskular, degradasi makula, atau katarak. Nah, beta karotin ini merupakan salah satu jenis dari karotenoid, di mana karotenoid ini adalah beberapa pigmen yang paling umum di alam. Biasanya yang paling melimpah itu beta karotin ini, dan ada juga likopen, lutein, dan zeaksasin. Nah, peran utama biasanya beta karoten ini atau karotenoid ini digunakan sebagai diet karena mengandung prekursor vitamin A dan juga antioksidan. Nah, karotenoid ini dalam industri biasanya berupa bubuk kristal larut dalam minyak dan pelarut organik, tetapi kurang larut dalam air karena sifat antioksidannya. Mereka dengan mudah mengalami proses degradasi dengan adanya panas, oksigen, dan juga cahaya. Yang selanjutnya yaitu formulasi beta karoten dengan pengendapan dari emulsi pelarut organik dalam air bertekanan. Nah, formulasi ini dibuat dengan proses berdasarkan pembentukan emulsi organik dalam air dengan cairan bertekanan. Yang kedua yaitu menggunakan teknik emulsi tekanan tinggi yang telah dibahas sebelumnya, di mana pada dasarnya dibalik teknik emulsi tekanan tinggi ini adalah untuk mempercepat kinetika proses pencampuran dan perpindahan panas, mendekati kinetika proses pembentukan partikel. Dengan ini, homogenitas yang lebih tinggi dari kondisi di mana partikel terbentuk dapat dicapai, yang menghasilkan kontrol yang lebih baik dari sifat-sifat produk akhir yang dihasilkan. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan proses ini adalah untuk meningkatkan formulasi di atas proses penguapan emulsi konvensional, mempercepat kinetika perpindahan massa ke skala waktu proses pengendapan. Yang selanjutnya yaitu penelitian formulasi beta karoten dengan pengendapan dari emulsi pelarut organik dalam air bertekanan. Nah, di sini contoh penelitian yang dilakukan yaitu formulasi beta karoten menggunakan pati N-oktanil suksinat atau OSA termodifikasi yang dimurnikan dari lilin jagung. Nah, untuk pelarut yang digunakan adalah etil asetat. Kenapa dipilih etil asetat? Karena etil asetat ini merupakan pelarut organik yang diakui secara umum sebagai pelarut yang aman dengan toksisitas yang rendah. Selanjutnya yaitu pengaturan eksperimental untuk pengendapan beta karotin dari emulsi etil asetat dalam air bertekanan. Nah, di bawah ini adalah rangkaian alat dari pengendapan beta karoten menggunakan emulsi etil asetat dalam air bertekanan. Nah, dari rangkaian alat ini terdiri dari 3 penyimpanan kecil dalam tekanan lingkungan, yaitu yang pertama pelarut organik murni yaitu etil asetat, yang kedua adalah suspensi beta karoten dalam pelarut organik yang sama, dan yang ketiga adalah larutan berair dari pati OSA yang dimodifikasi.
Nah, untuk caranya yaitu yang pertama, aliran pelarut organik dipanaskan terlebih dahulu untuk mencapai suhu operasi yang dibutuhkan. Setelah pencampuran dengan suspensi beta karotin, biasanya suhu yang digunakan adalah 1451 derajat Celcius. Nah, kemudian semua aliran diberi tekanan dengan pompa untuk menjaga fase cair pada suhu ini. Kemudian suspensi beta karotin ini dipompa pada suhu sekitar, kemudian dicampur dengan pelarut organik panas. Nah, selanjutnya pada titik ini beta karotin akan benar-benar larut karena kelarutan meningkat dengan suhu yang tinggi atau dengan suhu yang meningkat. Nah, tidak lama kemudian larutan beta karotin ini dicampur dengan larutan surfaktan berair dingin. Nah, untuk mengurangi waktu kontak partikel beta karoten dengan pelarut organik panas dan untuk menghindari isomerisasi dan degradasi produk. Nah, kontak larutan panas beta karoten dengan larutan berair dingin ini keduanya menyebabkan emulsi pelarut organik dan pengendapan beta karoten dengan gabungan efek anti pelarut dan pendinginan. Kemudian emulsi dikumpulkan dan pelarut organik dihilangkan dengan penguapan vakum untuk menghasilkan suspensi non partikel beta karoten dalam air yang distabilkan dengan surfaktan. Di sini ada grafik pengaruh konsentrasi surfaktan terhadap persentase beta karoten. Nah, pengaruh konsentrasi pelarutan pati OSA yang dimodifikasi dilakukan dengan memvariasikan konsentrasi ini dari 37 gram per liter sampai 367 gram per liter. Nah, di samping terdapat dua grafik. Yang pertama adalah grafik presentasi enkapsulasi beta karoten, dan yang kedua adalah ukuran partikel misel. Nah, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa presentasi enkapsulasi beta karoten lebih tinggi bila konsentrasi pati termodifikasi ditingkatkan. Nah, berkenaan dengan ukuran partikel misel, ukuran utama yang diperoleh berkisar antara 200 nanometer sampai 600 nanometer, lebih tinggi bila konsentrasi surfaktan ditingkatkan. Meskipun peningkatan ukuran partikel misel secara umum merugikan stabilitas suspensi. Nah, harus diperhitungkan bahwa penggunaan pati konsentrasi tinggi memungkinkan untuk persentase yang lebih tinggi dari beta karoten dan untuk mendapatkan stabilitas emulsi yang lebih baik. Sedangkan untuk pengaruh rasio organik terhadap air dilarutkan dengan memvariasikan rasio ini dari 0,6 hingga 1,3. Nah, perlu ditekankan bahwa rasio organik terhadap air ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap ukuran partikel misel. Ketika rasio ini ditingkatkan, ukuran partikel misel juga meningkat. Sebaliknya, efisiensi enkapsulasi tidak menunjukkan variasi yang jelas. Mencapai persentase beta karoten terkapsulasi sebesar 70 hingga 80%. Hasil terbaik diperoleh dengan rasio rendah, yaitu pada kisaran 0,65 dan 0,73. Nah, bisa dilihat pada tabel. Jadi hasil terbaik diperoleh dengan rasio rendah, yaitu pada kisaran 0,65 dan 0,73. Ini adalah formulasi beta karoten sebagai pewarna alami. Nah, di mana formulasi beta karoten sebagai pewarna alami ini suspensi yang diperoleh dapat diproses lebih lanjut lagi dengan cara pengeringan semprot atau teknik serupa untuk mendapatkan produk kering. Nah, bisa dilihat pada gambar B, itu merupakan produk kering dari hasil formulasi beta karoten sebagai pewarna alami. Nah, sedangkan gambar A merupakan suspensi homogen dalam airnya dalam bentuk cair.
yang dimanfaatkan sebagai pewarna alami. Yang selanjutnya yaitu formulasi beta karoten dengan lecitin kedelai dengan metode pengeringan PGSS. Sebelum ke hasil, di sini lecitin itu dapat digunakan sebagai pembawa bahan liposoluble karena kemampuannya untuk membentuk lifosom dalam media air. Nah, dalam penelitian ini, beta karoten dienkapsulasi dalam lecitin dengan teknik pengeringan PGSS. Nah, pengaruh atau parameter dalam metode ini yang pertama adalah suhu praekstraksi, yaitu antara 100 sampai 1321 derajat Celcius. Yang kedua adalah tekanan praekstraksi, yaitu antara 8 sampai 10 megaparsial. Dan yang ketiga yaitu konsentrasi dari lecitin kedelainya, yaitu antara 55 sampai 72 gram per liter. Nah, hasil menunjukkan bahwa partikel kering 10 sampai 500 mm yang dibentuk oleh partikel bulat menyatu kurang dari 10 mm diperoleh dengan efisiensi enkapsulasi beta karoten hingga 60%. Dengan hidrasi partikel liposom multilamer yang membuat beta karoten berukuran 1 sampai 5 mm. Nah, bersama dengan agregat besar germesila diperoleh gambar secara mikroskopis seperti di gambar di bawah. Yang pertama ada dua gambar, ada gambar A dan B. Nah, gambar A ini menunjukkan agregat misel dan gambar B ini menunjukkan lifosom multilamer. Nah, ini merupakan gambar secara mikroskopis struktur yang dibentuk oleh hidrasi formula beta karoten dengan lecitin. Selanjutnya adalah kopresipitasi beta karoten dengan polietilglikol dengan supercritical antisolvent process atau SAS. Nah, dalam penelitian ini pengaruh utamanya atau sebagai parameternya yaitu suhu, tekanan, dan juga konsentrasi awal dari PEG dan juga beta karoten. PEG ini adalah polyethylene glycol. Nah, pada kopresipitasi beta karoten dan polyethyl glycol atau PEG ini dengan proses SAS dipelajari bahwa mengenai tekanan. Yang pertama, efek tekanan. Ukuran partikel meningkat ketika tekanan meningkat. Nah, kalau suhu tidak ada partikel yang diperoleh pada suhu yang lebih tinggi dari 251 derajat Celcius dan sebaliknya. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh efek pelarut CO2 pada polimer karena ini suhu bervariasi dari 1 derajat Celcius hingga 251 derajat Celcius. Nah, ukuran partikel berkisar antara 50 mm hingga 200 mm. Namun ketika rasio PEG terhadap beta karoten yang lebih tinggi digunakan, partikel dengan diameter yang lebih tinggi dapat diperoleh. Adapun konsentrasi zat memiliki efek penting pada morfologi presipitat. Ketika konsentrasi PEG meningkat, lapisan beta karoten akan lebih baik. Nah, dan setelah enkapsulasi lengkap partikel beta karoten, perubahan konsentrasi polimer dapat menyebabkan morfologi yang berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, di mana morfologi kopresipitat yang berbeda diperoleh seperti bola berongga, partikel karotenid yang sebagian tertutup oleh bola PEG yang relatif kecil,
atau partikel bola permukaan halus hanya dengan perubahan rasio konsentrasi antara polimer dengan karotenoid. Nah, di sini itu gambar morfologi dari presipitasi beta karoten terhadap polyethylene glycol dengan fungsi rasio antara bahan. Selanjutnya adalah formulasi beta karoten dengan ekstraksi superkritis dari emulsi atau SEY. Dengan teknik ini, formulasi beta karoten menggunakan campuran pati termodifikasi dari Twin 20 dan Span 20 sebagai surfaktan. Dilakukan oleh Matea, DKK, dan juga karya ini kemudian diperluas oleh formulasi Lycopene oleh Santos, DKK. Nah, suspensi organik submikron dalam non-partikel dengan konsentrasi akhir pelarut organik serendah 1 ppm diperoleh. Nah, distribusi ukuran partikel yang diperoleh dalam suspensi setelah pengendapan superkritis secara langsung berhubungan dengan distribusi ukuran tetesan emulsi dan ukuran partikel dalam kisaran 50 sampai 400 nanometer diperoleh. Nah, kesamaan antara ukuran partikel emulsi awal dan suspensi akhir menunjukkan bahwa partikel beta karoten dapat dienkapsulasi dalam misel surfaktan, di mana variabel proses seperti tekanan dan suhu berhubungan dengan kapasitas yang menghilangkan pelarut organik yang tersisa dari produk, tetapi mereka memiliki pengaruh kecil pada ukuran partikel akhir. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu dari beberapa teknik pasca ekstraksi dan formulasi telah dibahas dalam materi ini yang dapat digunakan untuk sifat-sifat konverens pada produk berdasarkan ekstrak alami. Teknik pasca permosesan terkadang dapat digabung secara menguntungkan dengan metode ekstraksi yang berbeda-beda, dan mereka harus dipertimbangkan dari awal desain produk terintegrasi bersama dengan faktor-faktor lain seperti asal ekstrak dan aktivitas biologisnya atau proses ekstraksi dan pemurnian yang diperlukan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.